Shalom anak-anak, selamat hari Minggu, selamat beribadah buat kita semua di pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, Bunda mengajak untuk semua anak-anak yang di rumah untuk bangkit berdiri, kita bernyanyi. Ini adalah lagu baru buat kita di pagi hari ini. Kita harus semangat dalam menyanyikannya. Dekat dengan Yesus, kita rasakan damai sejahtera. Hidup dekat dengan Yesus, kita hadapi semua. Yesus kan menginjak-injak segala musuh kita. Damai sejahtera di hatiku, hidup dekat dengan Yesus. Hidup dekat dengan Yesus, kita rasakan damai sejahtera. Hidup dekat dengan Yesus, kita hadapi semua. Yesus kan menginjak-injak segala musuh kita. Damai sejahtera di hatiku, hidup dekat dengan Yesus. Damai sejahtera di hatiku, hidup dekat dengan Yesus. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah. Anak-anak, mari kita persiapkan Alkitab kita, kidung ceria, dan persembahan. Sebelum kita mulai ibadah kita ambil saat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Anak-anak, mari berdiri dengan sikap sempurna. Kita menyanyikan Mars Pelkat PA, Gereja yang Melayani. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita
kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 115 bait pertama, angkat nyanyi kegemaran. Mari kita berdoa. Lipatlah tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, kami sembah, kami muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan memberikan kami kesempatan bersama dengan anak-anak layan kami untuk beribadah dan memuji nama-Mu melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Berkati anak-anak layan kami, dan berkati kami para pelayan yang melayani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca Mazmur pujian kita yang terambil dari kitab Mazmur pasal 111 ayat 1 sampai dengan 10. Mazmur pasal 111 ayat 1 sampai dengan 10. Mari kita baca bersama-sama. Kebajikan Allah. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikian Mazmur pujian buat kita di pagi hari ini. Mari kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 223 bait 1. Tuhan kau memanggil aku. Siap mendengar, aku
siap mendengar firman-Mu pembimbingku. Aku siap mendengar. Jalan hidup Kau nyatakan, aku taat padamu. Tak ku cari kehormatan, aku taat padamu. Rendah hati beriman, aku taat padamu. Kini tibalah kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita persiapkan bacaan kita dari kitab Amsal 23 ayat 12. Kalau sudah ditemukan, biarkan tetap Alkitabnya terbuka. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk segala kasih-Mu yang Kau berikan ke dalam kehidupan kami. Sekarang Tuhan, kami tibalah saatnya untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Diamkanlah suara-suara yang boleh mengganggu kami, supaya kami dapat mendengar suara Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mohon urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat berkata-kata dengan baik, dan anak layan kami boleh mengerti apa yang kami sampaikan kepada mereka. Untuk itu kami selalu memohon kepada-Mu Bapa. Terlebih dahulu ampuni dosa pelanggaran yang kami perbuat di hadapan-Mu. Kami banyak melakukan kesalahan dan dosa. Ampuni kami Bapa, supaya kami layak jadi pelayan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami akan membaca firman-Mu. Amin. Bacaan firman Tuhan untuk kita hari ini dari Amsal 23 ayat 12. Kita sama-sama membacanya anak-anak. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Itulah bacaan firman Tuhan untuk kita pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum cerita firman kita lanjutkan, Bunda mau bertanya dulu kepada anak-anak di rumah. Kalau di rumah, Papa Mama pernah enggak memberi nasihat? Terus kalau Mama Papa memberi nasihat, didengarkan enggak? Iya, tentunya didengarkan. Kitab Amsal yang kita baca saat ini merupakan kata-kata nasihat, perumpamaan atau peribahasa yang mempunyai maksud tertentu. Amsal ini ditulis dengan kalimat yang sederhana dan pendek agar mudah diingat. Adapun tujuan Amsal ini ditulis supaya kita dapat belajar untuk mengetahui dan menerima didikan yang membuat kita pintar, serta melakukan kebenaran dan taat kepada Tuhan. Kalau kita memperhatikan dan melaksanakan didikan dengan benar, serta menghormati dan taat kepada Tuhan, itu awal kunci yang membuka jalan berkat bagi kita. Roh Kudus akan bekerja dalam diri kita, kita akan selalu berkata jujur, bersikap adil dan benar, jadi kebiasaan baik bagi kita. Jadi kalau ada ajakan-ajakan yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita bisa menolaknya. Kitab Amsal ini juga memberi dorongan kepada orang tua supaya orang tua tegas dalam mendisiplinkan anak. Di mana di zaman era digital saat ini, anak-anak lebih cenderung dipengaruhi oleh dunia digital, tidak sungguh-sungguh memperhatikan nasihat orang tua. Contoh pertama, ketika mama papa memberikan nasihat di rumah, anak-anak tidak sungguh-sungguh memperhatikan mama papanya. Anak-anak sambil main HP, main gadget tanpa melihat orang tua yang sedang berbicara. Kalau anak-anak melakukan hal seperti itu namanya tidak taat dan hormat kepada orang tua.
Contoh kedua, ketika di sekolah anak-anak tidak fokus mendengarkan pelajaran dari guru. Guru menerangkan di depan kelas, anak-anak tidak sungguh-sungguh memperhatikan pikirannya menerawang kemana-mana karena anak-anak pikirannya sudah dipengaruhi oleh gadget tadi. Sehingga ketika ujian diberikan guru tidak jawab dengan benar. Karena anak-anak tidak sungguh-sungguh belajar. Kalau hal seperti itu anak-anak lakukan, itu namanya tidak taat dan hormat kepada guru. Contoh ketiga, ketika anak-anak sedang beribadah saat sekarang ini, anak-anak tidak memperhatikan pemberita firman Tuhan yang bisa menumbuhkan iman percaya anak-anak kepada Tuhan. Anak-anak tidak sungguh-sungguh mendengarkannya. Ada yang main gadget, main internet, sehingga apa yang didengarkan pemberita firman tidak anak-anak dengarkan. Kalau itu yang anak-anak lakukan, berarti anak-anak tidak taat dan hormat kepada Tuhan. Karena Amsal yang kita baca saat ini mengajar kita supaya kita jadi anak-anak yang mau menerima dan melakukan didikan dengan benar. Anak-anak yang tidak mau mendengarkan dan menerima didikan dengan benar akan kelak jadi dewasa, akan jadi anak-anak yang pemberontak, anak-anak yang bebal, suka melawan, bahkan sikap perilakunya jahat. Jadi untuk itulah Amsal ditulis untuk kita saat ini. Supaya kita jadi anak-anak yang mempunyai masa depan. Karena kita adalah anak-anak, harapan keluarga, harapan orang tua, bahkan harapan bangsa dan negara. Itulah yang diingatkan penulis untuk kita hari ini, supaya kita jadi anak-anak masa depan yang boleh berguna bagi kita dan sesama kita, dimanapun kita berada. Untuk itu Bunda mohon kepada anak-anak layan supaya anak-anak layan sungguh-sungguh memperhatikan dan melaksanakan didikan yang diberikan kepada anak-anak layan. Karena itu yang dikehendaki Tuhan bagi diri kita. Lakukanlah itu dalam kehidupannya sehari-hari, Tuhan Yesus memberkati. Kita aminkan cerita firman Tuhan yang telah kita dengar dengan nyanyian berdoa syafaat. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk segala kasih karunia yang telah Kau limpahkan ke dalam kehidupan kami. Engkau selalu melindungi kami sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami sehari-hari. Kami telah mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Engkau mengajar kami supaya kami jadi anak-anak yang mau memperhatikan dan menerima didikan, sehingga kami jadi anak-anak yang berguna di hadapan orang tua kami, di hadapan bangsa dan negara, terutama di hadapan-Mu. Untuk itu Tuhan, biarlah firman yang telah kami dengarkan, sungguh-sungguh kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari.
Tuhan Yesus yang Maha Baik, dalam rangkaian dua syafaat ini, kami juga berdoa untuk bangsa-bangsa kami, bangsa negara Republik Indonesia yang kami cintai ini, di mana pada saat sekarang ini Tuhan, kehidupan berbangsa kami begitu sangat mengkhawatirkan kehidupan kami di tengah-tengah pandemi yang belum usai dari negara kami ini, bahkan di seluruh dunia. Untuk itu Tuhan, kami mohon berikan kami selalu kekuatan untuk melawan segala penyakit yang boleh masuk ke dalam tubuh kami. Karena hanya dengan pertolongan Tuhanlah kami boleh melewati setiap masa pandemi yang ada saat ini. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami Bapa yang bekerja secara terus-menerus untuk memulihkan negara kami, baik secara ekonomi di pandemi. Biarlah Tuhan Engkau tetap menuntun mereka, memberikan hikmat yang daripadamu kepada para pemimpin kami supaya setiap kebijakan yang mereka ambil sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk itu kami serahkan dari presiden sampai pemimpin ke RT sekalipun, Engkau tetap melindungi mereka sehingga mereka dapat bekerja dengan baik. Kami juga berdoa untuk gereja dan pelayanan yang ada di Indonesia ini, terutama di GPIB secara sinodal. Kami berdoa Bapa, biarlah Engkau tetap memberi hikmat kebijakan kepada para pemimpin GPIB supaya mereka dalam melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai pelayanan, mereka sungguh-sungguh melakukannya dengan takut akan Engkau, sehingga apa yang diperbuat mereka itu adalah untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga berdoa untuk gereja kami di daerah saat ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena kami juga masih dapat melakukan ibadah kami setiap minggu, walaupun kami beberapa sesi Tuhan kami dapat melakukannya dengan baik. Biarlah Tuhan tetap penyertaan dan pertolongan Tuhan yang ada di tengah-tengah kehidupan para pelayan-Mu yang ada di dalam gereja-Mu, mulai dari Pak Pendeta, majelis, para pelayan-pelayan-mu, pelayan pelkat, PT, semuanya Tuhan dalam penyertaan-Mu, sehingga kami selalu dapat melaksanakan tugas tanggung jawab kami demi untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami serahkan semua yang ikut ambil bagian dalam pelayanan kami, multimedia, kantoria, semuanya Tuhan, Engkau memberikan hikmat yang daripadamu, supaya kami sungguh-sungguh dapat bersinergi untuk menjalankan tugas tanggung jawab kami di dalam rumah-Mu. Tuhan Yesus yang Maha Baik, banyak hal yang kami minta, anak-anak layan kami yang saat ini masih berada di rumah tidak bisa tatap muka dengan kami langsung, kami melayani mereka lewat daring Bapa. Biarlah Engkau tetap memberikan kesabaran kepada kami beserta anak layan kami, supaya mereka sungguh-sungguh mau sabar di rumah beribadah lewat daring. Biarlah tidak mengurangi sukacita mereka Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang Maha Baik, sempurnakanlah doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anak-anak, saatnya kita memberikan persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 256 bait pertama, Hidup Kita yang Benar.
Mari kita doakan persembahan kita. Mari berdoa. Ya Tuhan, inilah ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini. Kiranya persembahan kami ini berkenan di hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Kini tibalah kita mengakhiri ibadah kita. Kita akan kembali ke kehidupan kita sehari-hari. Kita bernyanyi dari KC 265. Yesus berpesan. Berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah melakukan rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Banyak hal yang kami lakukan, kekurangan, kesalahan Bapa. Ampuni kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Dan sekarang Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami akan kembali ke kehidupan kami sehari-hari. Biarlah tetap penyertaan-Mu yang ada di tengah-tengah kehidupan kami, supaya kami di minggu depan kembali datang untuk mensyukuri segala kebaikan-kebaikan yang telah kami terima daripada-Mu. Untuk itu Bapa, tuntun setiap langkah juang kami di sepanjang satu minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.